Anies ini kan sebenarnya ya memang betul-betul antitesanya Pak Jokowi. Pak Surya ini sangat ketakutan ya berpisah dan jauh dengan Pak Jokowi. Kalaupun Anies maju sebagai calon presiden, saya melihat untuk menang juga sulit. Nasdem hanya ingin mengambil Anies dimanfaatkan untuk meningkatkan elektabilitas Nasdem. Tapi kan polanya Anies memang senang dielu-elukan. Tugas kita menyampaikan ini, jangan sampai rakyat ini tertipu. Halo pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara Seruput Kopi bersama saya Nong Darul Mahmada. Dan tamu saya kali ini adalah Bang Zulfan Lindan. Wah, senang ke Cokro TV lagi Bang. Dan kita tahu kalau Bang Zulfan ini akhir-akhir ini mungkin sejak deklarasi capresnya Anies Baswedan oleh Nasdem, Partai Nasdem, namanya langsung moncer. Pernyataan-pernyataannya kita ikuti terus dan selalu viral nih Bang, luar biasa. Nah, dikenalkan sedikit ya tentang Bang Zulfan, meskipun mungkin pemirsa Cokro TV udah tahu dan udah mengenal beliau. Bang Zulfan ini bisa dibilang sebagai politisi senior. Senior dalam pengertian yang sebenarnya ya Bang, ya maksudnya pengetahuan dan pemikirannya juga, karena Bang Zulfan pernah menjadi anggota DPR dari PDIP ya, di tahun 99 di awal-awal berarti itu ya. Awal-awal reformasi gitu, dan kemudian mendirikan Partai Nasdem ya Bang. Dan di Partai Nasdem inilah juga Bang Zulfan dipecat apa dinonaktifkan sih Bang? Dinonaktifkan. Dinonaktifkan. Jadi bukan dipecat, dinonaktifkan karena itu juga terkait pernyataan-pernyataannya yang membuat partainya gerah, khususnya Bang Surya Paloh ya gerah. Nah, kenapa sih Bang kok bisa, kan katanya hubungan Bang Zulfan dengan Bang Surya Paloh ini dekat, sama-sama mendirikan partai. Tapi ketika partai ini memutuskan untuk mendeklarasikan capres, sebagai capres itu Anies Baswedan, kok langsung Bang Zulfan seperti begitu bikin pernyataan-pernyataan yang misalnya yang heboh itu kan, yang jadi biangnya itu adalah soal Anies itu adalah antitesis dari Jokowi, yang itu kemudian merembet kemana-mana kan dampaknya ya. Kalau istilah kemarin saya perhatikan bukan antitesis lagi, tapi sisi lain, sisi lain dari Jokowi. Ini bisa dijelaskan Bang, kenapa itu? Ya, pertama begini, saya memang berupaya dalam partai itu kan ada yang berpikir kritis, ya, karena masyarakat itu juga memerlukan pikiran-pikiran alternatif, tidak hanya standar monoton kan, puja-puji. Saya kira kan partai politik tidak bisa seperti itu. Oleh karena itu saya mengambil langkah untuk selalu mengkritisi program-program pemerintah, baik saya di DPR ataupun saya tidak di DPR. Nah, kemudian kita masuk kepada deklarasi Anies, kan logik saja saya berpikir, kenapa ini Nasdem memilih Anies? Kenapa? Sempat juga sih milih Ganjar, tapi kan waktu itu ada 3 calon ya. 3 calon, Anies, Andika, Ganjar, Andika. Nah, ingin mendeklarasikan Anies tuh siapa sih Ganjar kan nggak bisa, karena persoalannya ini kan kader PDIP dan Ganjarnya juga tidak mau. Andika masih menjabat sebagai Panglima TNI. Kemudian elektabilitasnya juga rendah. Nah, alternatifnya harus Anies. Nah, kenapa Anies? Karena saya berpikir Anies ini kan sebenarnya ya memang betul-betul antitesanya Pak Jokowi. Ya kan? Berbeda pasti dengan Pak Jokowi. Pola leadership-nya, pola pengambilan keputusannya, gaya kepemimpinannya, banyak sekali bedalah dengan Pak Jokowi. Nah, sehingga ucapan itu sebenarnya kan biasa, nature aja kan, orang berbeda kan biasa. Nah, rupanya bagi Surya Paloh dan kawan-kawan Surya Paloh, Sekjen dan beberapa kawan di DPP, ini menjadi problem karena ada pertanyaan mungkin dari pihak Pak Jokowi, ya, ini apa sih maksudnya antitesis, kan gitu. Nah,
ketika ingin menjelaskan ini kan tidak ada respon lagi dari Pak Jokowi atau dari lingkungan Pak Jokowi, karena dianggap bukan persoalan ucapan saya yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah kan deklarasi Aniesnya. Ya kan? Saya ini kan ucapan saya itu mau digunakan oleh Pak Surya Paloh dan Nasdem. Oh, kita itu tidak seperti itu memposisikan Anies dengan Pak Jokowi. Makanya Julvan itu salah. Nah, untuk menunjukkan bahwa kepada Pak Jokowi mereka tetap komit di dalam koalisinya Pak Jokowi, saya diberhentikan. Ini buktinya nih. Dikorbankan, ya kan? Dikorbankan, ya kan? Sehingga untuk mendapatkan kembali simpati dari Pak Jokowi terhadap Pak Surya dan Nasdem. Nah, ternyata kan Pak Jokowi tidak berpikir sesederhana itu. Persoalannya bukan persoalan pernyataan Zulfan, tapi kan persoalannya kan pendeklarasian Anies tanggal 3 Oktober gitu loh. Itu yang sebenarnya yang jadi masalah. Jadi saya melihat Pak Surya ini sangat ketakutan ya berpisah dan jauh dengan Pak Jokowi, karena dia sudah dari pengalaman hidupnya kan dia tidak pernah beroposisi ya dalam pengertian politik ya. Jadi dia juga tidak pernah melakukan perlawanan yang serius terhadap pemerintah gitu ya, sehingga dia tidak siap berpisah dengan Pak Jokowi. Nah, akhirnya saya inilah yang dikorbankan, ya, dengan menonaktifkan saya, yang menurut saya itu juga keliru besar, karena saya sudah tidak aktif sejak 20 April. Sebagai pengurus kan harus mundur, karena saya kan mau jadi komisaris jasa marga. Syaratnya kan saya harus mundur. Berarti kan kalau mundur tuh ada surat dari DPP, dan itu harus diterima menteri. Nah, kemudian mereka mengeluarkan surat saya pemberhentian menonaktifkan saya. Ini kan bisa menciptakan image kepada publik saya berbohong. Ya kan? Kok tidak mundur? Padahal surat mundur saya ada 20 April, 28 April dijawab oleh DPP menerima pengunduran diri. Nah, itu yang membuat saya melihat ini. Dan kedua, surat itu tanpa pemberitahuan kepada saya, ya. Saya belum menerima, tiba-tiba sudah beredar itu di tengah-tengah media. Semua medsos saya baca, loh kok ada ini, gitu. Jadi nggak ada misalnya pemberitahuan sebelumnya lewat WA atau apa? Nggak ada gitu. sama sekali. Saya terima-terima, wah, Julvan ada yang bilang dipecat, dinonaktifkan, macam-macam. Loh, saya bilang ini kok saya nggak terima, karena saya memang di Medan. Tapi kan bisa dikontak lewat WA. Nah, jadi begitu saya ini menerima, mengetahui itu dari medsos, saya WA Pak Surya Paloh, Bang, ya ini administrasi partai kita kok jelek sekali, ya kan? Bagaimana bisa ini? Saya sudah mengundurkan diri, kemudian dibilang nonaktif. Kedua, itu surat juga beredar kemana-mana. Saya dengar ini kesekjenan kita ini gimana cara berorganisasinya? Kok bocor gitu Bocor ya? harusnya kan ke saya. Dan ini dampaknya sengaja dikirim ke media-media. Nah, waktu itu Pak Surya cuman mengirim gambar senyum dan ketawa, seperti rasanya ingin seperti mengejek gitu, meremehkan lah. Nah, di situ saya marah. Nah, di situ saya marah betul. Dan saya punya harga diri, ya kan? Dia boleh merasa hebat, apapun lah buat saya itu nggak ada semua. Kalau udah bicara harga diri kita, apapun kita pertaruhkan. Nah, di situ yang saya marah sekali. Padahal awalnya penonaktifan Bang Zulfan itu kan dalam rangka mengerem supaya Bang Zulfan tidak bikin pernyataan macam-macam. Ini justru malah membuat Bang Zulfan pengen melawan justru ya, dengan diperlakukan seperti itu. Kita kan udah zaman Orde Baru, saya ini aktivis. Bukan itu aja, Bang Surya ini kan dipanggil Laksu saja udah gemetaran. Ya kan? Saya ini kan keluar masuk penjara. Walaupun tidak lama-lama, 2 minggu, seminggu, ya kan? Nah, kita sejak saya mencalonkan Ali Sadikin sebagai calon presiden, Buyung sebagai wakil presiden, Bang Buyung Nasution, itu kan kita ditangkap. Ya kan? Jadi memang jiwanya nggak bisa dong diperlakukan, nggak bisa dikorbankan seperti itu ya Bang ya? Iya, kita memang dasarnya aktivis, anak jalanan, memang ya melawan. Nah, jadi dia salah orang menurut saya.
Mungkin kalau yang lain dia perlakukan seperti itu, dia merengek-rengek Langsung sama dia. langsung Ya, mengkerut ya gitu paling ya. nggak merengek-rengek lah Iya, sama dia. iya. Kalau saya kan nggak ada budaya saya merengek, ya kan? Hmm. Budaya kita budaya melawan. Nah, jadi sampai kapanpun kalau dia macam-macam ya saya lawan. Itu prinsip saya begitu. Mantap banget ya Bang Zulfan. Nah, ketika Bang Zulfan bilang bahwa Anies itu adalah antitesa dari Jokowi yang dicapreskan secara resmi oleh Nasdem, itu apakah di internal partai itu ada nggak sih pembicaraan seperti itu? Maksudnya hitungan-hitungan misalnya, oh kalau ini kan kita nih masih di dalam barisan koalisi ini dengan pemerintah. Kira-kira kalau misalnya Anies dicalonkan akan seperti, ada nggak perbincangan seperti itu Bang di internal? Jadi ada perbedaan ya. Kalau PDIP misalnya memberikan otoritas kepada Ibu Mega memutuskan siapa capres, itu kan memang sudah keputusan Kongres. Iya. Kalau Nasdem kan tidak ada keputusan bahwa ini diputuskan oleh Ketua Umum. Itu nggak ada klausul Kongres mengeluarkan itu. Artinya apa? Memang Bang Surya ini orangnya tidak mau mengambil keputusan dengan musyawarah, apalagi soal capres. Ini menjadi otoritas dia. Oleh sebab itu kenapa kita lihat Siswono sebagai Ketua Dewan Pembina, ya Enggar misalnya, dan beberapa yang lain mengundurkan diri karena memang ini tidak diajak bicara. Tidak dilibatkan Ya, dalam artinya kan keputusan Siswono sangat sebagai penting ya. Ketua Dewan Pertimbangan itu kan orang pertama yang harus diminta pertimbangan. Untuk apa ada Dewan Pertimbangan? Ya kan? Ya, tapi kan memang tidak mau didengar. Mungkin juga tidak diajak bicara, langsung pagi-pagi memutuskan. Gitu. Nah, ini yang menurut saya keliru ya. Dalam kepemimpinan partai, kita bicara soal demokratis, kita bicara soal restorasi, kita bicara perubahan, ternyata kita ini di dalam ada kesan otoriter gitu di dalam mengambil keputusan. Yang lain harus ikut, yang nggak setuju ya keluar. Ya kan? Nah, dia lupa bahwa kita kan menjelang pemilu. Kalau misalnya orang terbelah begitu ya, ada yang mundur, ada yang tidak puas, itu kan bahaya sekali untuk elektabilitas. Nggak solid ya. Nggak solid. Partai. Dan terbukti memang banyak kan. Iya. Dan survei sendiri menunjukkan kemudian setelah deklarasi itu suara Nasdem turun kan. Iya. Nah apalagi misalnya nanti kalau Anies tidak bisa maju sebagai capres. Saya khawatir ya bisa jadi Nasdem itu nggak lolos threshold. Mungkin digantikan oleh PSI atau Partai Gelora ya. Iya. Gitu. Oleh Fahri Hamzah. Senang dong Fahri Hamzah. Sama Jeffrey Geovan ya. Biarlah itu kan partai-partai anak muda tuh biar aja dia berkembang ya kan. Tapi ya istilah Bang Zulfan soal antitesa atau istilah sekarang itu sisi lain. Itu kan sebenarnya Bang kayak menjustifikasi atau apa ya, pernyataan publik selama ini tentang Anies gitu loh. Kan sebenarnya orang tuh kayak Cokro sendiri kan sering mengatakan itu. Tapi memang istilah antitesis itu benar-benar dirumuskan dengan sangat bagus oleh Bang Zulfan. Apa Bang Zulfan juga karena melihat fenomena di publik atau di masyarakat seperti itu kah? Atau memang Bang Zulfan sendiri mengenal sosok Anies itu ya seperti itu? Ya artinya kan begini. Walaupun saya di HMI jauh sekali ya dengan dia, jaraknya itu jauh sekali. Tetapi kan kita dalam diskusi-diskusi sering misalnya menyebut-nyebut tentang pikiran-pikiran Anies. Terus di Paramadina juga kita suka berdiskusi gitu kan. Nah pola-pola kepemimpinan dia misalnya di Paramadina ya. Itu kan memang terlalu lambat, terlalu slow, dalam mengambil tindakan ya, sehingga lebih banyak bicara wacana daripada eksekusi. Iya, tindakannya. Nah, jadi kan kita melihat kalau Pak Jokowi ini kan seorang eksekutor, ya, dia pokoknya begitu dia lihat ini harus jalan ya dieksekusi. Kalau Anies kan ini tidak, malah eksekusi-eksekusi yang dilakukan itu kan terkesan insidentil. Misalnya mengatasi soal banjir, itu kan kesannya insidentil ya. Bagaimana kan ini harus dibuat satu perencanaan. Bagaimana kita tiba-tiba kok bangun kolam sumur resapan misalnya. Dari mana? Ini nggak pernah dibicarakan. DPR-nya juga mungkin nggak tahu. Ya. Nah jadi kalau begini ini bahaya
gitu loh. Nah makanya di situ saya melihat salah satu dia menjadi antitesisnya Pak Jokowi seperti itu. Kemudian Pak Jokowi ini kan tidak terlalu konseptual ya, karena dia berpikir bagaimana sederhana sajalah. Ya, simpel sekali Simple apa ininya yang bisa ya, kita pemikirannya. lakukan Iya. ya. Orang bisa setuju nggak setuju misalnya dengan cara-cara seperti itu. Nah, sementara Anies ini kan rumit, konseptualisasinya panjang, berdiskusi ini akhirnya nggak jalan-jalan, ya kan? Nah, yang muncul akhirnya program-program yang bukan berdasarkan eksekusinya bukan yang diprogramkan, tetapi insidentil. Wah, ada usulan ini gini Pak, atasi banjir begini. Nah, ini kan terkesan seperti proyek ya. Nah, ini ada anggaran begini, kita bikin gini aja. Dan itu nggak jalan. Dan itu ada di depan rumah saya juga. Yang sumur resapan ini? Ada persis di depan rumah saya. Gitu. Tadi di depan garasi saya mau dibikin. Wah, saya bilang ini gimana? Mobil itu kan tanah pribadi juga kan? Nah, tapi ya itulah menurut saya banyak lagi ya kalau kita nih, kalau kita bilang apakah Pak Harto itu berhasil membangun Indonesia dalam konteks building, nggak berhasil. Siapa presiden yang berhasil? Itu semuanya kan swasta yang bangun. Kalau swasta nggak bangun, mana ada kita gedung Sudirman Tamrin ataupun di Rasuna, ya. Itu semuanya lah inisiatif swasta karena mereka memang memerlukan gedung yang bagus, building yang bagus, yang menarik untuk mereka gitu. Ya, tanah juga mereka bukan dikasih gratis, mereka beli dari pemerintah. Nah, jadi kalau bagusnya Tamrin, Sudirman itu memang menurut saya memang lebih banyak inisiatif swasta. Itu udah automatically lah, namanya orang mau bisnis ya kan. Nah, pemerintah hanya mengeluarkan izin saja. Nah, kalau kita lihat apa sih yang ditambahkan, ya kan? Orang kan harus mau dikritik kalau menjabat ya, gitu. Apalagi pejabat publik seperti gubernur, itu pasti rakyat kan mengeritik dan merasakan apa, misalnya, yang dia rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Misal kemacetan, ini nggak ada jalan keluar, bagaimana mengatasi kemacetan? Ya, kalau kita bilang susah ya nggak susah. Cina 1,5 miliar itu kita sebentar aja yang kita lihat macet, memang betul-betul makan siang kalau di Beijing atau di Shanghai. Tapi setelah itu kan nggak macet. Kita nih dari pagi sampai sore macet terus. Ya. Bagaimana upayanya? Jalan rusak, jalan berlobang, jembatan ini nggak ada upaya-upaya perbaikan. Nah kita nggak bisa mengatakan ini problemnya ada pada staf atau anak buah, tapi kita kan yang harus kontrol. Nah saya baru lihat tadi di video misalnya Pak Jokowi menelpon Menteri Kesehatan. Ini kenapa antibiotik ini nggak ada, obat ini nggak ada, ini nggak ada. Langsung Menteri Kesehatan. Dia keliling apotek. Kenapa ini nggak ada? Problemnya apa? Nah, pemimpin itu sekali-sekali memang perlu mengetahui persoalan-persoalan detail yang ada di tengah-tengah masyarakat. Bukan hanya duduk menjadi pemimpin salon. Atau cuma nerima laporan aja. Ya kan, bagus-bagus. Kan harus tetap turun juga untuk mengetahui suasana situasi yang sesungguhnya. Nah, tipe ini memang bukan tipe Anies. Ya kan? Kita jadi makanya saya bilang itu tipe dia memang kalau bikin konsep, mengajar universitas, mungkin jadi rektor itu masih cocok lah, ya. Tapi kalau untuk menjadi pemimpin publik seperti gubernur, mulai bupati, gubernur, apalagi presiden, ini agak sulit. Kita ini kan tidak boleh bicara dekat atau jauh. Oh, saya nggak suka Anies karena saya jauh, karena saya ada problem sama Nasdem. Itu nggak ada, bukan persoalan itu. Kita kan bicara persoalan kebutuhan bangsa kita ini apa. Nah, kalau ditanya, apakah tiga calon presiden sekarang seperti Prabowo, Ganjar, Anies ini termasuk yang paling, siapa di antara mereka yang paling pantas untuk menggantikan Pak Jokowi misalnya? Kalau kita bicara pantas nggak pantas kan bicara dengan kebutuhan bangsa dan negara, saya bilang tidak pantas. Tiga-tiganya. Ya, tetapi kan ada satu kekhawatiran. Ya, ini dan kekhawatiran ini menurut saya ya serius ya, bahwa orientasinya kan memang terbelah dua, bukan soal identitasnya yang selama ini apakah orang bilang cebong, kampret, kadrun, bukan itu persoalan yang sederhana. Tetapi ini kan persoalan keterbelahan dalam konteks bagaimana bangsa ke depan.
melanjutkan atau tidak Ya, dilanjutkan misalnya itu dalam konteks program. program. Tetapi dalam kelanjutan negara ini sebagai negara NKRI, berideologi Pancasila misalnya. Oke, kalau konstitusi kita masih bisa perdebatkan amandemen. Tapi kan kalau NKRI, kebinekaan, dan yang namanya Pancasila, ini kan harus jelas. Nah, kekhawatiran orang ini kan, bahwa para pendukung Anies ini kan selama ini banyak menyuarakan tentang khilafah, khalifah. Nah, orang kan khawatir. Benar. Ya kan? Orang khawatir. Lah, ini kalau Anies jadi presiden, kelompok ini mendapat peluang besar misalnya untuk bagaimana mengganggu yang namanya ideologi negara dan mengganggu namanya NKRI. Nah, ini kekhawatiran yang terbesar menurut saya ya. Jadi kalau satu soal bagaimana kontinuitas program Pak Jokowi. Kedua, ini yang lebih besar lagi ini persoalan kelanjutan bangsa dan negara ini gitu loh. Ini yang harus menjadi perhatian bersama. Nah, oleh karena itu di sini mungkin saya dan banyak orang berbeda dengan Anies dalam konteks ini. Bukan soal Aniesnya ya. Kalau Aniesnya mungkin ya bisa saja berpikir yang sama dengan banyak orang yang nasionalis. Tetapi kan selama ini yang kita tahu yang mensupport ya kan, mendukung. Minimal kita ngelihatnya di Pilgub 2017 kemarin ya. Itu Pilgub kan hanya DKI. Bagaimana kalau menjadi seluruh Indonesia? Nah, ya kan. Nah, ini kan satu persoalan lagi. Gitu. Dan menurut saya untuk menang pun sulit sih. Untuk menang pun, kalaupun Anies maju sebagai calon presiden, saya melihat untuk menang juga sulit. Karena kita di Indonesia ini tidak bicara mayoritas, itu bicara Islam non-Islam, Muslim non-Muslim. Mayoritas ini kan kita bicara dalam skala politik. Mayoritas ini kan bicara orang-orang moderat. Ya kan? Orang-orang moderat ini nggak mau Anies pasti, karena dia takut. Wah, di belakang ini kelompok ini nih bahayanya. Orang-orang moderat ini kan mayoritas. Dia Islam ya, Kristen, nasionalis, apapun agamanya, kelompok moderat ini adalah apa istilahnya, pendukung terbesar, ya, pemilih terbesar, kelompok terbesar di dalam tengah-tengah masyarakat kita. Nah, ini juga nggak akan memilih Anies gitu. Nah, itu mungkin ya Bang, menjawab kenapa kemudian respon Anies ketika kemarin ini ditanyakan soal ini pernyataan Bang Zulfan yang bilang FPI dan HTI itu menjadi buah si malakama buat Anies. Kan dia menjawab kalau nggak salah di talk show-nya Meridiana itu kan nggak tegas tuh, nggak iya dan iya gayanya Anies kan. Ini kira-kira mungkin istilahnya ini masih asumsinya Bang Zulfan, kira-kira seperti itu. Iya. Ini kan bukan asumsi. Ini udah real ya. Ini sudah real. Ya, realnya kita lihat kan sejak pemilu gubernur tadi. Dan ini akan berlanjut kan. Nah, cuman kan saya selalu bilang, kelompok kanan ini, kalau kita artikan kanan dalam konteks ekstrim, itu kan sedikit memang. Tapi berisik sekali kan. Militan. Militan, ya, di mana-mana suaranya. Gitu. Oleh karena itu, kalau ketika kontestasi, belum tentu juga mereka menang gitu loh. Ya. Nah, cuma kan memang mengganggu ya Bang ya. Karena kalau saya perhatikan misalnya, kadang memakai segala cara misalnya kayak hoax, fitnah dan lain-lain yang itu mengganggu juga gitu kan. Bisa jadi A menjadi B, putih menjadi hitam, itu untuk kelompok mereka bisa dilakukan karena seperti cara itu. berpikirnya kan hitam putih, baik dalam agama maupun dalam politik, ya. Pokoknya kalau orang itu berbeda sama saya harus musuh. Ya, orang yang sama berkawan, yang berbeda lawan kan gitu. Kita kan padahal berbeda tuh biasa aja. Gitu. Nah, ini cara-cara berpikir hitam putih seperti ini, baik dalam agama, kalau kamu sektenya beda sama saya kafir. Ya kan? Gitu. Nah, ini kan bahaya cara-cara berpikir seperti ini. Kalau ini dikembangkan terus dalam hal kehidupan yang lain, wah, bagaimana masyarakat kita? Dan nanti kan akan terjadi intimidasi-intimidasi ya terhadap kelompok-kelompok yang tidak sejalan dengan pikiran-pikiran mereka. Nah, inilah sebenarnya sudah banyak sekali langkah-langkah yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan tokoh-tokoh agama kita, ya, seperti taruhlah Haidar Nasir, kemudian termasuk siapa, Agil Sirat misalnya, termasuk ketua NU yang sekarang itu kan
memberikan sinyal betapa bahayanya cara berpikir ekstremisme ini di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, bahkan kalau beberapa dari mereka itu kan langsung mengungkapkan ideologi yang mendasari lahirnya pemikiran ini, ya kan? Iya, iya. Dengan teologi khawaridnya, kemudian dengan konsepsi hukum wahabinya, ya, kemudian lalu muncul sikap ekstremismenya, mengambil langkah singkat dengan gerakan-gerakan teror misalnya yang terjadi di Timur Tengah dan lain-lain. Ini kan bahaya. Nah, kita harus mencegah itu. Nah, kalau seandainya seorang presidennya tidak tegas terhadap kelompok-kelompok ini, dia makin membesar, akan semakin kacau. Saya ingin mengutip satu hasil riset Populi Center yang dibahas, bahwa 28,9% masyarakat kita merasa bahwa ancaman terbesar kita ini terorisme. Bayangkan. Sementara dunia maya saja itu cuma 9,8%. Sementara kan orang melihat, wah ini ancaman kita dunia maya nih. Medsos sana sini, berita hoax. Ternyata hasil riset, terorisme itu 28,9%, besar sekali. Berarti itu ketakutan yang luar biasa dari masyarakat kan? Iya. Karena dampaknya itu kan, ketakutan. Nah itulah, ancaman. Artinya apa? Ini kan pilihan. Ya, kalau bahwa Anies diposisikan dalam konteks berada dalam posisi itu, ya harus terima. Ya kan? Karena kan ini orang melihat pola komunikasi yang ada, ya kan? Bagaimana komunikasi ini selama ini berjalan, kan gitu. Nah, kenapa tidak kalangan Nahdlatul Ulama yang kita kenal moderat dan tradisionalis tidak masuk dalam kelompok ini? Mungkin Muhammadiyah juga ya sebagian ada ya gitu. HMI juga sebagian ada, tapi kan mayoritasnya tidak. Jadi harus nerima. Oh, Ganjar dibilang dekat sama Cina, ya terserah kan? Atau Ganjar dibilang nasionalis, ya mau bilang apa? Dia kan dicap seperti itu, gitu loh. Silakan yang tidak suka sama nasionalis tidak memilih dia, ya kan? Ini kan positioningnya tuh harus diterima, gitu loh, ya kan? Kita misalnya kan begini, kita nggak minum, kita bukan peminum, bukan pemabuk, bukan penjudi, tapi kita sering orang lihat keluar masuk nightclub. Ya kan? Orang lihat kita, wah ini seminggu 3 kali ada di nightclub. Oh, orang nightclub bilang, dia kesini nggak minum, nggak tidak main judi, tidak main perempuan di dalam, dia hanya santai-santai aja merokok. Ya kamu boleh bilang begitu, tapi kalau orang nggak percaya. Karena kenyataannya dia keluar masuk nightclub gitu. Ya, jadi misalnya Anies mengatakan, oh saya bukan, tidak sama, saya bukan HTI, saya bukan FPI gitu kan. Tapi kan orang kan melihat ternyata kan kamu memang orientasinya dekat ke sana gitu loh. Ya risikonya ya dicap gitu, seperti itu. Stemnya kan begitu. Mau nggak mau harus ada. Atau kan minimal kalau mungkin Bang Zulfan juga perhatikan dari tanggapan-tanggapan dia ya. Itu kan kayak memang nggak ada kayak ketegasan untuk benar-benar dia bilang, enggak, saya pendukung saya bukan HTI dan FPI. Enggak, saya tetap akan melarang, kan nggak ada pernyataan seperti itu Bang Zulfan, ya kan? Itu yang semakin membuat publik juga, aduh ini nggak jelas nih gitu kan. Ya itulah yang saya katakan antitesis itu karena sikapnya tidak jelas. Ya, kalau Jokowi kan jelas, saya mau A gitu. Kalau ini kan enggak gitu loh. Jadi semua mau dibawa dalam konteks berdiplomasi. Betul. Kita ada saatnya kita berdiplomasi, ada saatnya kita melakukan eksekusi gitu kan. Nah jadi kalau tidak, ya memang nggak mungkin tegas karena dia paham bahwa ini kan garis terdepan, front terdepan, kan gitu. Nah kalau saya mempunyai sikap yang tegas kepada ini hilang kan front ini. Nah yang belakang kan juga lari, ya kan? Dan tidak mudah menggantikan mencari front yang baru dalam waktu yang singkat. Harus membangun lagi. Dan front terdepan seperti ini kan paling gampang karena kan lebih gampang didekati secara emosional, bukan rasional. Sementara kan kalau yang kelompok lain kan harus dengan rasional, diskusi dulu, ya kan, berdialog, berkomunikasi. Kalau ini kan emosi aja, ya kan. Langsung dikomando maju gitu ya. Kan? Ini ada gereja ada masjid dibakar, langsung kan kumpul gitu kan. Gitu. Ada sesuatu yang isu agama langsung kumpul kan gitu, lebih mudah. Ya karena pendekatannya memang
approach-nya secara emosional gitu loh. Nah, Bang, ini kembali ke ini ya, pertimbangan dari Surya Paloh ketika memutuskan Anies sebagai capres Nasdem itu. Apakah misalnya tidak ada pertimbangan seperti yang tadi dijelaskan oleh Bang Zulfan terkait misalnya di belakang Anies pendukungnya adalah kelompok-kelompok seperti ini gitu. Sementara kan Nasdem dikenal sebagai partai nasionalis, partai yang ya lebih pro pemerintah. Kalau selama ini kan kelompok-kelompok sana merasa udah dilarang dan lain-lain. Ada nggak sih? Ya, Surya Paloh itu memang orangnya kan labil. Kan itu kan prinsipnya gitu, labil. Jadi bahwa dia memang menginginkan tidak mau terlalu jauh juga dari kelompok ini. Tidak ingin dimusuhi oleh kelompok ini. Jadi dia ingin juga dilihat dia sebagai nasionalis, tapi juga dekat dengan kelompok-kelompok tidak ada jarak yang terlalu jauh dengan kelompok kanan misalnya. Nah oleh karena itu dia merasa ya walaupun dia tahu Anies itu dekat dengan kelompok kanan, dia sudah inbuilt di dalam itu, gitu. Sudah berada di dalam itu memang. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Gitu. Tidak ada misalnya dia confused dalam hal ini ya enggak. Gitu. Berarti memang gaya-gaya ininya memang kayak Anies juga gitu ya? Ya polanya seperti itu. Polanya seperti itu. Nah, jadi dia kepingin tetap saya nasionalis, tapi saya tetap ingin nggak bisa jauh nih dengan kelompok ini. Makanya selalu mengatakan kan tidak usah khawatir ya kan dengan kelompok apa yang namanya khilafah apa semua karena dia berpikir sederhana. Ya kan? Ini kan kalau kita melihat pengalaman-pengalaman banyak negara, itu kan kalau Turki misalnya Erdogan itu tidak tegas, itu kan juga rusak itu Turki misalnya. Mesir, kalau misalnya Sisi ini, pemerintah sekarang ini, Jenderal Sisi ini tidak tegas, ya Mesir itu juga jadi sarang teroris. Nah, makanya oleh Sisi itu dikejar sampai ujung-ujung padang pasir pun itu dikejar sama dia karena dia tahu betul bahayanya. Begitu juga Pakistan dan beberapa negara lain ya, Syria misalnya, Yaman, Irak itu paham betul dengan gerakan-gerakan seperti ini. Nah, kita ini kan sebenarnya sasaran empuk. Ya. Tapi kehebatan kita ini adalah salah satunya masyarakat kita itu kan masyarakat yang tidak tertutup. Ya, ketika ada sesuatu dia lihat yang aneh dia mau laporkan. Kenapa ini begini? Kenapa ini kok ada kelompok seperti ini di lingkungan dia? Dia mau kasih informasi sehingga cepat diantisipasi. Gitu. Dan kita kan penduduk kita ini kan rumahnya rapat-rapat karena penduduk kita gitu, besar. Kalau Syria kan satu di ujung padang pasir sana, satu di sana di atas gunung kan jauh-jauh sehingga tidak bisa sehari-hari dikontrol. Kalau ini kan sekarang gampang. Itu saja kan kadang masih lolos kan. Masih kecolongan masih gitu kecolongan. Kan peristiwa-peristiwa teroris itu ya. Nah jadi Surya Paloh tidak pernah berpikir sampai sejauh itu. Dia ya berpikirnya sederhana. Ya karena ya mungkin dia pikir ya penting kita bagaimana bisa menang. Ya kan? Nah pasti kan dengan mencalonkan Anies kan nggak mungkin dia berpikir kalah, bisa menang. Nah kalau menang kan banyak manfaat yang bisa diambil, ya kan? Bukan hanya secara politik, tapi secara bisnis juga macam-macam lah yang bisa didapatkan berikut-berikutnya itu gitu. Tapi ya setelah apa namanya keputusan deklarasi itu kelihatan juga ada galaunya juga ya Bang Surya itu ya. Maksudnya kalau kita ngelihat perkembangan misalnya untuk yang namanya koalisi perubahan yang oleh Bang Zulfan dibilang koalisi berubah-ubah itu, gitu. Itu kan sampai sekarang tuh justru nggak solid, ya. Justru kita ngelihat malah Bang Surya itu misalnya ketemunya kok dengan Golkar. Yang selama ini kan kita tahu Golkar juga DNA-nya tuh hampir sama dengan Nasdem yang pro pemerintah gitu loh. Nah ini gimana menurut Bang Zulfan menjelaskan soal ini? Kalau kita dengar wawancara Pak Luhut dengan Uni Lubis, kan di situ jelas bahwa yang minta pertemuan di London itu adalah Pak Surya. Bang Surya minta ketemu sama Pak Luhut. Luhut bilang asal di tempat netral, ketemulah mereka. Nah, dalam pembicaraan itu kan salah satunya bagaimana Bang Surya kepingin ketemu Pak Jokowi. Diatur oleh Pak Luhut, ya kan? Nah,
diatur Pak Luhut ketemu sama Pak Jokowi kan gitu. Kira-kira apa yang dibicarakan? Ya mungkin menurut saya Pak Jokowi itu pasti nggak banyak bicara. Dia ketawa-ketawa aja, senyum-senyum aja, ya kan. Nah, nggak mungkin lah Pak Jokowi mengatakan kenapa sih marah-marah Pak Surya calonkan Anies, nggak mungkin. Pak Jokowi itu pasti diam aja. Nah, kira-kira apa sih Pak Surya mungkin tanya apa berikutnya yang diinginkan oleh presiden Jokowi gitu ya? apa ya? Ya paling Pak Jokowi mengatakan ya baik-baiklah dengan kawan-kawan partai koalisi yang lain kan gitu. Nah, yang paling mungkin kan dia melihat kalau ke Gerindra agak jauh nih. PDIP apalagi. Walaupun katanya kepengen safari juga dengan beberapa partai kan. Lalu kalau ke Gerindra kan sudah wakil ketua umum dan tim sudah ke sana. Nah, lalu yang paling mudah buat Bang Surya komunikasi ya dengan Golkar. Gitu. Nah, di sini kesannya kan bahwa pokoknya ya saya siapa yang dicalonkan Golkar saya siaplah mendukung kan gitu. Berarti kan sudah nggak Anies nih. Nah, orang juga ngelihatnya seperti itu tuh akhirnya. Ya kan, oh ini nggak mungkin dukung Anies kan. Nah, jadi kegalauan itu memang bukan hanya pada saat ketemu Pak Jokowi, itu hanya langkah selanjutnya. Tapi kegalauan itu adalah mungkin ya, karena dia merasa dekat dengan presiden, ya kan. Asal nelpon langsung diangkat, miss call dibalas. Nah, mungkin setelah mendeklarasikan Anies, nelpon Pak Jokowi nggak diangkat, WA nggak dijawab. Nah, ini dia galau di sini. Wah, ini Pak Jokowi marah nih, ya kan? Ini jangan-jangan salah satu yang buat Jokowi marah Julvan. Makanya Julvan harus kita pecat. Nah, ya kan gitu. Nah, saya menjadi alasan gitu dalam pikiran dia. Padahal karena deklarasi tadi kan. Padahal kan sebenarnya Bang Julvan itu menyuarakan hati nuraninya Pak Jokowi juga nih kan, antitesa gue gitu kan istilahnya. Gitu kan. Nah itulah, jadi kalau kita lihat memang semakin sebenarnya dengan pertemuan Pak Jokowi terakhir ini ya, yang setelah ketemu Pak Luhut, ketemu Pak Jokowi, itu sebenarnya kan Surya Paloh agak sedikit terobati kira-kira 30% lah. Kegalauannya. Nah, dia merasa bahwa oh Pak Jokowi masih mau terima dia. Tapi kan buat Pak Jokowi tidak sesederhana itu. Nah, makanya sekarang Nasdem dan Bang Surya ini berpikir bagaimana exit nih. Ya kan? Ya memang Anies kita lihat keliling lah kemana-mana, mau ke Kalteng lagi, Kalimantan, Sulawesi, semuanya Sumatera memang jalan. Tetapi kan ini problem belum selesai, gitu loh. Nah, dan ini kan hanya Nasdem yang melakukan ini. Ini kan Nasdem hanya ingin mengambil Anies dimanfaatkan untuk meningkatkan elektabilitas Nasdem. Makanya Anies, ya kan PKS tidak ikut dan belum pernah sekalipun PKS mengundang Anies untuk berhadapan dengan masyarakat. Belum pernah sekalipun Demokrat mengundang Anies untuk berhadapan dengan masyarakat. Hanya Nasdem. Ini sebenarnya kalau Aniesnya sadar ya, wah gua nih dimanfaatkan aja nih. Bagaimana dengan dua partai lain? Nah ini menurut saya bahaya sekali. Ya kan? Tapi kan polanya Anies memang senang dielu-elukan. Ya kan? Senang dielu-elukan, senang ketemu masyarakat, bisa pidato, wah, kan dia memang senangnya begitu. Tapi kalau dia berpikir lagi, dia berpikir ulang. Harusnya. Tapi kan juga Bang, maaf ini dipotong, tapi kan juga Demokrat dengan PKS itu sendiri kan tidak seperti Nasdem yang sudah secara resmi mendeklarasikan. Mereka kan kayak Demokrat itu cuma rilis aja apa gimana gitu kan. Jadi mungkin tidak bisa juga memperlakukan Anies itu seperti dengan Demokrat, Nasdem yang bisa dibawa kemana-mana gitu. Loh, tapi kan apapun lah dengan rilis dan kemudian setiap makan siang berapa kali di rumah Anies, ya kan tim kecilnya itu kan, kemudian ada pertemuan-pertemuan lain dengan Anies gitu kan, itu kan berarti Anies kan bisa melihat kok beda gitu loh, gitu. Nah harus dipelajari, perlu cari psikolog, gitu kan. Apakah benar ini Nasdem ini tujuan yang sesungguhnya apa? Kalau Bang Suryan kan hebat meyakinkan orang, kan gitu. Nah, yang saya khawatir tuh itu, ini dipakai sebagai alat, kemudian nanti kalau nggak jadi, kan Bang Surya bilang nggak ada problem lah, kita nggak sampai 20% threshold ya kita nggak nyapres.
Nggak ada problem kan? Nanti alasannya bisa seperti itu ya. Kan gitu. Nah ini semuanya menurut saya itulah makanya saya katakan tadi ini koalisi berubah-ubah, inkonsisten terjadi, ya kan, tidak tegas apa yang ingin mereka lakukan. PKS ke Gerindra, PKS ke Golkar, ya kan. Kemudian Demokrat juga seperti itu. Ini kacau nih. Ya ini mudah-mudahan masyarakat nggak bingung ya melihat langkah. Terus terang aja orang-orang Aceh tadinya yang die-hard mendukung Anies gitu ya, dan mereka agak kesal dengan saya melakukan kritik tajam terhadap Surya Paloh. Sekarang mereka berbalik, ini apaan sih nih? Kok begini nih? Gitu loh. Kok Nasdem kok begini? Loh, partai-partai yang mau koalisi seperti ini. Jadi membingungkan mereka. Nah, yang saya takut ini feedbacknya nanti. Mereka ngamuk langsung ke partai-partai yang bersangkutan, terutama Nasdem yang sudah mendeklarasikan tapi hanya sekedar memanfaatkan saja. Nah, itu persepsi yang ada ya, itu persepsi yang ada. Tapi orang kan boleh bilang, oh tidak, kita jujur, kita benar, ya silakan aja. Tapi persepsinya kan, orang kan selalu lihat gitu. Kan pengalaman kita kalau lihat di Amerika kan, nah, selama belum internalnya belum selesai siapa, masih ada 4 calon kan, dibikin lagi, ya kan? Pemilihan internal Partai Republik atau Partai Demokrat. Setelah ada 1 firm, mereka baru keluar gitu loh. Kalau kita ini kan enggak. Belum firm udah keluar. Dan regulasinya nggak ada. Ya apa? Jadi menurut saya ini Anies untuk sementara ini kalau penilaian saya, kalau memposisikan saya sebagai pengamat, ya kan? Nah, sebagai pengamat saya melihat bahwa Anies sementara ini memang digunakan untuk meningkatkan elektabilitas Nasdem. Nasdem tidak berpikir mau Anies ini maju atau tidak, karena itu sesuai tadi dengan pernyataan Surya Paloh. Gitu. Jadi untuk sementara sekarang ini memang Anies lah yang dimanfaatkan gitu ya, oleh Nasdem. Bukan Anies yang memanfaatkan Nasdem ya. Ya enggak, Anies menikmati aja. Menikmati aja ya. Menikmati karena ada kan orang dimanfaatkan tapi dia menikmati. Senang gitu ya. Nah, tapi ada satu faktor lagi nih terkait dengan Anies itu, Bang Zulfan. Dan kebetulan juga kan Bang Zulfan sebagai orang HMI, kami gitu kan, adalah faktor JK. Yang memang kalau kita lihat sejak di Pilgub itu juga kan beliaulah di belakangnya Anies Baswedan. Nah, gimana pengamatan Bang Zulfan terkait peran Pak JK ini? Karena ini yang menarik kan akhirnya kita juga ada tiba-tiba kok ada Mas Erwin Aksa ngomong seperti, kan Erwin Aksa representasi dari keluarga JK juga ya. Ini agak membingungkan juga gitu loh Bang. Ya, jadi begini. Memang kalau kita lihat sebulan yang lalu Pak JK itu sangat aktif ya. Itu untuk mendorong bagaimana Anies ini bisa maju sebagai capres. Tapi saya khawatir ya, saya merasakan, bukan khawatir ya, saya merasakan, berpikir setelah kita melihat Erwin Aksa ini melakukan kritik yang tajam, bahkan kesannya ingin membongkar kelemahan-kelemahan Anies, ya kan? Padahal dia itu kan motor utama yang memenangkan Anies di Pilgub misalnya, dan dia merasa kok nggak tahulah saya nggak mendapat apa-apa atau tidak dihargai atau apa. Akhirnya dia kan mengungkapkan itu. Nah, betul sekali bahwa Erwin ini gimana pun kan salah satu representasinya JK. Keluarga di Golkar. Di Golkar. Karena tahulah kita peran dia ya di dalam Golkar itu sendiri, dan mungkin yang leading sekarang dari keluarga JK di Golkar itu ya dialah, anak mudanya ya. Nah, jadi kalau saya lihat di situ mungkin JK berpikir ulang. Nah, padahal JK kan sudah menaruh Sudirman Said di dalam ini sebagai tim Anies. Jadi pokoknya kalau Anies nggak bisa ada Sudirman Said kan gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sisi ini, kita lihat aja perkembangan. Saya cenderung mengatakan bahwa akan terjadi pelan-pelan mundur juga. Ya, pelan-pelan mundur juga, dan kita lihat juga bagaimana perkembangannya JK dan Sudirman Said kan bisa dilihat nanti, ya kan? Walaupun setelah Erwin bicara dia katakan Anies akan melawan. Melawannya dari segi apa? Apa yang mau dilawan?
nggak nggak ada yang Hmm. perlu dilawan kok, Iya, iya kan? iya. Kan Erwin kan juga cuma mengungkap fakta gitu kan. Iya, ya Hmm. berkaitan dengan Sandiaga Uno Iya, iya. macam-macam, ya biasalah. Hmm. Ya mungkin dia merasa juga udah banyak bantu selama Pilgub, tapi juga feedback-nya kecil atau tidak ada atau kurang dihargai, ya kan? Itulah problem yang dihadapi. Ya itu kan seperti juga misalnya dari timnya Gerindra, kok Anies ini langsung datang ke Surya Paloh tanpa pamitan dulu dengan Pak Prabowo yang mengusung Anies di Pilgub, kan kayak gitu-gitu Iya, gayanya iya, iya. gitu. Mungkin juga seperti itu ya menurut Bang Ya Zulfan. mungkin tipenya kan tipe orang ada yang begitu. Kurang bisa menghargai jasa baik orang. Anies termasuk orang seperti itu Saya gitu. kira kalau tipe-tipenya seperti itu tadi kan sekarang kekecewaan dari kawan-kawan Gerindra misalnya. Kenapa tidak bicara dulu dialog sama Pak Prabowo. Pak Prabowo, ya toh, untuk seperti ini. Ini kan pengalaman seperti ini dialami juga oleh Ridwan Kamil misalnya, ya. Ketika dia dulu wali kota didukung oleh Gerindra, nah, kemudian kan tiba-tiba Gerindra untuk Pilgub berubah lagi kan ke Nasdem kan, gitu. Kemudian sekarang pindah lagi ke Golkar gitu. Nah tipe-tipe orang-orang seperti ini bahaya, gitu kan. Saya kira Anies dengan Ridwan Kamil itu ada tipe yang mirip-mirip. Sama, hampir sama Hampir gitu sama gaya gitu. main politiknya ya. Iya, jadi kurang bisa menghargai jasa-jasa orang gitu loh. Udah, saya nggak perlu lagi. Nah, itulah kata orang Aceh itu seperti orang naik rakit pohon pisang. Gimana itu? Nah, itu kan saya dulu contohkan gitu. Rakit pohon pisang itu kan nyebrang sungai, pakai rakit pohon pisang itu. Begitu kita sampai ke sana, gua nggak perlu lagi loh, gua buang aja. Nah, itu karakter-karakter seperti itu ya bagaimana untuk memimpin satu negara besar seperti Indonesia, pemimpinnya punya karakter yang melupakan jasa baik orang. Makanya saya lihat walaupun tidak terlalu positif ya pola seperti Pak Jokowi, dia kan tidak ingin melupakan partai-partai yang berkoalisi mendukung dia misalnya. Makanya dikasihlah jatah-jatah menteri. Begitu juga Ibu Mega, pengalaman saya ya, selalu memberikan jatah-jatah kepada menteri-menteri yang mendukung dia. Saya kan ingat tuh Bu Mega ketika jadi presiden, Pan kamu kan tahu siapa-siapa sih yang aktif mendukung kita dulu waktu di DPR. Saya jelaskan dari PAN ini, dari Golkar, dari P3 misalnya kan, itu kita informasi. Dan betul-betul Ibu tuh mengambil itu menjadi menteri, gitu, ya kan. Nah jadi Pak Jokowi kan juga begitu, ya, gitu. Nah kalau Pak SBY ada juga diangkat sebentar setahun, habis itu dipecat-pecatin. Jaksa Agung, Yusril kan gitu. Ada tanda terima kasihnya cuma sebentar gitu ya. Sebentar, habis itu dipecat lagi, diganti semua gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini ini, tipe-tipe orang seperti Anies, apakah Ridwan Kamil itu ya, kalau saya lihat ke depannya itu nanti seperti itu. Gitu loh. Nah, jadi orang harus punya reserve yang serius, reserve betul itu untuk berkawan, berhubungan dengan orang-orang seperti ini gitu ya. Karena kayaknya yang lebih dipentingkan adalah bagaimana gue menang dulu gitu, aku menang dulu kepentingannya kayak gitu-gitu ya. Iya. Soal ini pernah berjasa atau pernah membantu itu dia bisa tinggalkan dan lupakan ya. Iya. Banyak hal lah kalau kita mau bicara kan, cuman kan ya sebenarnya orang bilang apakah ini ghibah? Ini bukan ghibah. Ghibah itu kalau saya sama orang yang bukan pejabat publik, kita ceritakan. Kita kan tidak menceritakan soal dia itu urusan pribadi. Bukan. Ini kan kita bicarakan dia sebagai calon figur public figure, dia sebagai public figure dan dia ingin menjabat jabatan publik. Ya rakyat harus tahu. Harus tahu, iya betul. Itu hak rakyat untuk tahu. Untuk tahu. Dan kita ini sekolah, beraktivis, berpolitik, tugas kita menyampaikan ini. Jangan sampai rakyat ini tertipu. Iya kan? Nah itu tugas kita.
gitu. Kalau enggak kita nggak menjalankan tugas. Iya. Lebih dari itu kan kita nggak bisa. Itu malah salah kalau Ya. tidak menyampaikan sesuatu yang semestinya publik harus tahu. Ya, gitu. makanya itulah amal ma'ruf nahi Iya, mungkarnya, iya. kan gitu. Iya. Mencegah kejahatan, Mm. ya kan, kemudian berbuat kebaikan kan. Mm-mm. Berbuat kebaikan mencegah kemungkaran kan. Mm. Amar ma'ruf, berbuat kebaikan mencegah Kemungkaran. kemungkaran. Mm-mm. Jadi tugas kita itu. Mm-mm. Kalau ini dibilang abang, banyak orang bilang ini gibah, loh ini orang sok-sok ngerti agama tapi nggak ngerti. Nggak ngerti konteksnya. Konteksnya nggak ngerti gitu. Iya, ini dalam rangka kita kan juga berjuang untuk membuat negeri ini jangan sampai hancur gitu kan ya Bang. Iya, iya. Hanya karena kita misalnya salah memilih pemimpin Iya. atau calon pemimpin. Kan mumpung belum ini kan. Jadi makanya diperbincangkan dulu ya Iya. Bang. Oke, ini menarik sekali Bang dan kayaknya kita udah panjang juga nih ngobrolnya ya. Keasikan. Ini juga mungkin pemirsa Cokro TV juga merasa Oh ini live. enggak Ya. keasikan juga dan masih banyak sebenarnya Bang yang ingin kita ya khususnya saya nih, tapi dibatasi oleh waktu, bisa-bisa datanya bisa habis nih. Ya. Buat Nanti pemirsa. kita bikin episode Ya, kedua nanti kita lah. ngundang lagi. Mungkin aja ada pernyataan Bang Zulfan yang lagi tiba-tiba viral, kita undang lagi ke sini. Dan ini penting tadi yang disampaikan oleh Bang Zulfan ya, bahwa apa yang selama ini Bang Zulfan lakukan dengan membuat pernyataan-pernyataan, sebenarnya kan itu untuk memberitahu sebagai pelajaran untuk publik ya Bang ya. Bagaimana cara memilih pemimpin, mengkritisi, dan itu sebenarnya nggak salah Bang. Saya pribadi itu sangat mendukung gitu. Karena jangan sampai ini nanti kejadian baru kita teriak. Itu yang jangan menyesal belakangan. Nah, betul. Jadi kita juga jangan menyesal ketika memilih pemimpin kita. Justru kita godok dulu gitu ya, Bang ya. Dan saya lupa tadi di awal Bang Zulfan sekarang udah menjadi YouTuber. Oh ya. Jadi apa nama channelnya kita promosikan juga di sini. Unpacking Indonesia. Nah, Unpacking Indonesia. Namanya aja keren, Unpacking Indonesia. Bukan gibah Indonesia. Oke, pemirsa, terima kasih Bang. Sebelum saya menutup, kita seruput dulu kopinya. Oke. Udah dingin kali ya, karena udah sejam kita ngobrol. Makasih. Bismillah. Oke, pemirsa Cokro TV, kita akan ketemu lagi dalam seruput kopi berikutnya dengan pembicara dan tema yang lebih hangat lagi. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Salam.